Perkenalkan, nama saya Haniza dari kelas 1A KPI. Di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar bahasa Indonesia. Beberapa pengetahuan yang telah saya pahami mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Tahukah kalian bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi di negara kita? Berasal dari bahasa Melayu, mungkin kalian penasaran kenapa justru banyak bahasa Melayulah yang menjadi asal lahirnya bahasa Indonesia. Padahal di Indonesia sebagaimana yang telah kita ketahui, terdapat berbagai macam bahasa yang tersebar di wilayah Nusantara. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bahasa Melayu yang diterima di masyarakat pada saat itu. Yaitu faktor yang pertama, karena bahasa Melayu ini sebagai lingua franca. Apa sih yang dimaksud dengan lingua franca ini? Adalah istilah linguistik yang berarti bahasa pengantar atau pergaulan di suatu tempat di mana terdapat pengantar yang berbeda-beda. Jadi sejak zaman Wijaya, bahasa Melayu ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan, dan pada saat itu bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda. Nah, oleh karena itu, lingua franca bahasa Melayu ini cepat tersebar berbagai daerah di Nusantara. Faktor yang kedua ini adalah sistem bahasa Melayu praktis dan juga sederhana. Dari segi strukturnya, bahasa Melayu ini berbeda dengan bahasa lainnya. Di Indonesia, perbedaannya dapat dilihat dari cara penggunaannya. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan atau tidak berdasarkan sosial. Misalnya beberapa pulau di Indonesia, Pulau Jawa ataupun di daerah kita tersendiri. Beberapa penggunaan kata yang harus disesuaikan dengan umur atau juga situasi kepada siapa kita berbicara. Misalnya di Pulau Jawa, kata sapaan seorang anak kepada orang tuanya tentu akan berbeda dengan seorang anak dengan teman sebagainya. Dengan kepraktisan, kesederhanaan, inilah yang menjadikan bahasa Melayu ini lebih diterima dibandingkan daripada bahasa lainnya. Faktor yang ketiga itu kebutuhan politik. Karena Indonesia terdapat berbagai macam bahasa, dan untuk mengatasinya perbedaan ini, maka kita mungkin memilih salah satu dasar dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Memilih salah satu bahasa dikhawatirkan akan menimbulkan potensi konflik rasional yang bisa mengakibatkan perpecahan. Oleh sebab itu, dengan memilih bahasa Melayu merupakan hal yang tepat, karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami di berbagai daerah di Nusantara. Nah, ketiga faktor tadi yang menjadi alasan kenapa bahasa Melayu itu kemudian terpilih menjadi bahasa persatuan. Namun bahasa Indonesia yang digunakan kita saat ini sudah tidak sama lagi dengan bahasa Melayu, disebabkan oleh adanya perkembangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor waktu, faktor politik, sosial, budaya, dan juga ilmu pengetahuan teknologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya ketahui tentang perkembangan bahasa Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.